Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosmiani Ahidayat, NIM 30356122003, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah di kampus Tain Majene. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis yang saya temukan tentang proses komunikasi dalam organisasi Fordyce, yakni Forum Dakwah Islam KPI Tain Majene, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, pertama, saya akan memperkenalkan organisasi Fordyce terlebih dahulu. Jadi, Fordyce adalah sebuah organisasi study club yang berada di kampus Tain Majene, yang dimana khusus untuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan Islam serta meningkatkan kemampuan komunikasi antar anggota. Organisasi ini itu aktif dalam berbagai kegiatan keislaman dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas anggotanya melalui berbagai banyak program. Nah, yang kedua, saya akan menganalisis struktur komunikasi dalam Forum Dakwah Islam. Struktur organisasi ini itu terdiri dari ketua, bendahara, wakil ketua, sekretaris, dan berbagai divisi lainnya. Meskipun struktur ini tuh sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Nah, berikut adalah gambar struktur organisasinya. Jadi, struktur yang baik itu seharusnya mendukung komunikasi yang efektif di antara semua anggota. Lalu yang ketiga, saya akan mengidentifikasi masalah komunikasi dalam organisasi ini. Nah, masalah-masalah utama yang meliputi yang pertama, ketua mungkin kurang memahami anggota, belum mampu memengaruhi dan kurang tegas. Bukan hanya ketua, tetapi juga antar anggota yang minim komunikasi. Lalu yang kedua adalah kurangnya komunikasi dalam organisasi yang menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Ketiga, miskomunikasi. Kurangnya program kerja yang jelas dan kesesuaian tugas setiap divisi. 4. Masalah dalam menghadapi atau menghargai waktu dan keinginan menang sendiri. Contohnya rapat yang kurang produktif dan agak membosankan. Masalah-masalah ini itu berdampak pada kolaborasi dan produktivitas organisasi dan menurunkan efektivitas kerja tim. Nah, contohnya sering terjadi konflik yang menyebabkan anggota tidak sepaham satu sama lain dan adanya misunderstanding yang berujung pada miskomunikasi. Untuk menganalisis dampak dari masalah komunikasi ini, saya menggunakan pendekatan iklim komunikasi organisasi yang mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, rasa tanggung jawab. Anggota merasa kurang dihargai dan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Lalu yang kedua adalah standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan. Nah, kurangnya standar yang jelas itu dapat menyebabkan kebingungan. Lalu yang ketiga adalah rasa persaudaraan. Konflik yang sering terjadi itu mengurangi rasa persaudaraan di antara anggota. Nah, yang selanjutnya adalah semangat tim. Semangat tim itu menurun karena rapat yang membosankan dan kurang produktif. Lalu yang selanjutnya adalah ganjaran atau reward. Kurangnya sistem reward yang efektif itu dapat membuat anggota kurang termotivasi. Nah, jadi kesimpulannya, Fordyce memiliki struktur komunikasi yang cukup baik. Namun, beberapa masalah perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Kemudian, rekomendasi saya meliputi yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi ketua dengan melalui pelatihan atau mentoring. Nah, ketua dapat belajar untuk lebih memahami anggota, mempengaruhi mereka secara positif, dan bisa menjadi lebih tegas juga. Lalu yang selanjutnya, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kekompakan tim. Nah, pelatihan ini itu dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara anggota. Lalu yang selanjutnya, memperjelas program kerja dan tugas setiap divisi. Nah, dengan tugas yang jelas, setiap anggota akan tahu peran dan tanggung jawabnya, mengurangi kebingungan juga dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan demikian, Fordyce dapat berfungsi lebih efektif dan produktif, mencapai tujuannya dalam menyebarkan dakwah Islam dan meningkatkan kemampuan anggotanya. Demikian presentasi saya tentang analisis proses komunikasi dalam Fordyce. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.